Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Ya Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram shay'un la ilaha wa lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين وإلى أمراء سلطان الأولياء قطب ربنا شيخ محمد عبد القادر الجيلاني فليستغفر الرحمن وإلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين والشارع الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا مشايخنا ومن هدانا بإحسان إلى يوم لرضوان تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبركة فيه وأنشئ بالله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والتين والزيتون.
Ini kewajiban kita. Terlebih di bulan Maulid, ini bulan Maulid. Bulan Maulid. Dan kita alhamdulillah setiap malam kita safari Maulid, mengingatkan hati dan diri kita senantiasa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita kenal dulu ya, kenal dulu, kita kenalkan diri kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui apa? Melalui sirah-sirah Nabawi, melalui sejarah-sejarah tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh para ulama, yang ditulis oleh misalkan Ja'far Al-Barjani, Al-Diwan dan lain sebagainya. Setelah kenal kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah salah satu urgensi daripada Maulid, daripada ihtifal Maulid, perayaan kita adakan acara memperingati Maulid Nabi. Salah satu urgensinya adalah mengenalkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada diri kita. Kalau sudah kenal, baru insya Allah akan timbul rasa cinta. Dan rasa cinta ini hadirin rahimahullah, bahkan sekelas Imam Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahwa kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah termasuk kewajiban yang paling agung. Pertama kata beliau, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah kewajiban yang paling agung. Kemudian yang kedua adalah dasar fondasi yang paling besar dan fondasi yang paling mulia. Jadi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah pertama kewajiban yang paling agung, dasar yang paling besar, dan fondasi yang paling mulia. Karena gak mungkin kita mau sholat, gak mungkin kita mau puasa kalau tidak didasari dengan kecintaan kepada Allah. Gak mungkin kita mau macam-macam, mau capai-capai taklim kalau gak cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kenapa saya sampaikan ini? Ini adalah ulama-ulama yang sering dijadikan patokan oleh saudara kita yang mengaku dengan sebutan salafi. Ya, kadang-kadang kita kalau lagi sejawat namanya Wahabi. Jadi beliau ini adalah ulama-ulama Yunani. Saya mau Al-Jauzi mengatakan fondasi ibadah adalah cinta kepada Allah. Bahkan karena cinta itulah kita dengan serta-merta, dengan sukarela mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mau kita menduakan Allah. Kenapa? Dasarnya ada cinta kepada Allah dan Rasul. Sama halnya dengan kehidupan kita dalam berumah tangga. Kita gak menduakan istri kita. Kenapa dasarnya? Karena kita cinta sama istri. Kalau gak cinta mungkin lah yang lain. Sudah jelas ya Pak Ji? Capek itu kadang-kadang ya sayang juga. Jelas ya? Kita gak menduakan istri. Karena apa? Karena dasar cinta
La
Imam Al-Mujahid yang bilang maka biasanya menjadikan patokan. Karena Imam Mujahid ini adalah, kalau saya tidak salah, golongan daripada tabi'in, murid langsung daripada Ibnu Abbas. Sementara Ibnu Abbas itu adalah ahli tafsirnya adalah di kalangan para sahabat, murid langsung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika usia muda sangat dihargai oleh para sahabat-sahabat. Saya pernah berkisah tentang tafsir
Palestina, yang di sana diutus seorang nabi mulia bernama Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Allah bersumpah juga atas nama wa kursinya, yang di sana Allah berkalam berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah bersumpah dengan nama negeri Mekah, yang di Mekah ini diutus seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat terakhir daripada yang tercantum dalam kitab Taurat adalah terkait dengan dari mulai Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, terakhir yang diceritakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu rahasia daripada kitab Allah yang terhubung satu dengan yang lain. Rahasia. Kemudian apa subjek sumpahnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna, laqad disandingkan dengan fi'il madhi, itu tandanya pasti, bukan lagi rencana. Laqad pasti khalaqna, Allah kami menciptakan kata Allah al-insana manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Kita ini makhluk Allah yang paling sempurna. Manusia itu makhluk Allah yang paling sempurna, bahkan dibandingkan dengan malaikat sekalipun. Paling sempurna kita. Sebaik-baik bentuk. Tadi di surat ini secara bentuk serupa kita paling sempurna dari makhluk Allah yang lain. Jalannya tegak, kemudian sini هذا هو المقسم عليه، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa wasyakli dan bentuk, muntasil qaman, tegak berdiri. Kemudian Allah lengkapi kita dengan anggota badan yang lengkap dan punya fungsi yang luar biasa. Kalau kita mau mengamati keagungan Allah, jangan jauh-jauh Pak. Dari jari jemari kita saja yang 5 ini fungsinya multifungsi. Kalau mau nangkep belalang, mau nangkep apa cabut, bukan begini kan, begini. Dan gak usah disuruh kan, begini kan. Kalau mau makan tergantung. Kalau makannya dikasih kotak masing-masing, bolehlah tidak jadi. Sunahnya gitu ya. Makan itu 3 jari Pak. Makan 3 jari sunah. Itu kalau makannya masing-masing kotaknya. Tapi kalau dikasih peduli, satu makan bareng-bareng, itu bisa 5-5-nya Pak. Takut kehabisan. Buat kompak luar biasa ini. Dan ini yang dinamakan, kalau saya sering lihat kontennya Dr. Dia Praham, ini ternyata tidak ada otot di sini. Yang membuat gerak kita itu cuma seperti kertas tipis. Kertas tipis dari sini, itu yang menggerakkan jari-jari kita. Dan anehnya geraknya itu kan bisa begini, bisa
Berbeda dengan zaman kita masih muda. Maka beramal itu jangan menunggu tua. Justru masa emas kita dalam beribadah adalah saat masih muda. Ini yang perlu kita sadarkan kepada anak-anak kita. Jangan mentang-mentang masih muda malah suci. Caranya kalau sudah tua. Justru yang bernilai itu adalah ibadah saat masih muda. Karena tantangannya masih besar. Nafsu keduniaannya masih besar, matanya masih sehat, giginya masih sehat. Itulah saat yang paling utama. Harusnya mungkin nonton konser, ada pengajian itu nyanyi itu luar biasa. Kalau sudah akhir-akhirnya ya ngapain juga ikut konser, maka nggak ada pilihan. Kalau masih muda pilihannya jelas. Ada konser, ada pengajian. Konser bisa ikut, pengajian bisa ikut, tapi pilih nyanyi itu yang hebat. Tapi kalau sudah umuran kita mau ngapain konser? Dikira-kira udah nggak kuat, udahlah nyanyi aja. Jadi nggak ada pilihan, artinya maka nilainya pun tentu tidak sebesar yang masih muda. Dan nanti kalau kita banyak amal kebaikan saat muda, di sini ada. Wa yaqulu lahu ajruhu bi qawlihi ta'ala illa alladziina. Kita ini akan Allah tempatkan setelah Allah memuliakan kita dengan sebaik-baik bentuk, kemudian Allah tempatkan kita akan ditempatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling hina, kecuali illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka ketika kita iman dan beramal soleh, terutama di waktu muda, falahu ajrun ghairu mamnun, maka dia akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kita beramal di masa muda, meskipun sudah putus amalan itu, sudah gak kuat lagi sholat tahajud 12 rakaat, gak kuat lagi misalkan duduk lama-lama di majlis ilmu, nah pahala itu akan terus mengalir. Makmur wa fil hadis idza balagha al-mu'min, ini ada satu hadis tadi, kabar gembira buat kita kalau nanti alhamdulillah dari Allah takdirkan kita pikir, Allah takdirkan kita sakit yang luar biasa, nggak bisa kemana-mana karena sudah umur. Karena penyakit itu ada yang penyakit beneran penyakit, ada yang penyakit karena sudah tua. Kalau sudah tua, penyakit sudah tua itu nggak bisa diobati secara lahiriah. Maka ini kabar gembira dari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza balagha al-mu'minu minal kibari ma yuhdisu 'anil 'amal. Ketika seseorang mukmin sampai pada umur yang sudah tua sehingga dia tidak lagi mampu beramal seperti waktu mudanya, kata balahu maka ya'mal, maka Allah dalam setiap saatnya akan tuliskan pahala amal kebaikan yang dulu dikerjakan di masa muda. Jadi ibadah di masa muda ini adalah tabungan bagi kita saat sudah tua. Buat sana ya, jangan risau. Sama lah. Mudah-mudahan nggak kulik. Kalau giliran jadi imam disebut paling muda. Lanjut Pak. Saya lagi
Ya, ya kayaknya kan udah kepala 5 ya. Makanya kalau tadi masih muda, 17-an. Ini Pak, kalau kita umur sudah 40 tahun, itu setiap saat atau setiap hari minimal diusap muka kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya begini, Inna Allah yaj'alu ala wajhil abdi ba'da arba'in inna bitu. Kalau kita sudah umur 40 tahun nggak tobat-tobat sama Allah, itu setiap hari muka kita diusap sama Allah.
Kok bisa Pak? Karena kalau kita mikir sama Allah berarti Allah juga ingat sama kita. Nah, kalau ini kata Allah, siapa yang tahu kata Allah, maka seyogianya setidaknya aku ingat sama. Berapa? Lewat menit ya, proses. Kita selesai Pak ya. Kemudian terakhir, jangan selesaikan saat itu adalah ayat kursi yang lupa sudah ditinggali. Dilengkapi dengan yang lain boleh Al-Fatihah. Tapi di saat selesai sholat, afdoliyahnya adalah jangan meninggalkan ayat kursi. Karena hadis Nabi SAW mengatakan orang yang melazimkan baca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada pembatas antara dirinya dengan surga kecuali imannya. Maka ini dipegang matinya di sholat amal. Ada pun sisanya kalau sudah kita bisa sudah waktunya sudah mepet harus segera berangkat kerja, boleh sambil jalan, boleh. Jadi amalan kita saat muda jadi tabungan kalau kita sudah tua nanti dan sudah tidak bisa beraktivitas lagi. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Fama yukadzibuka, maka dengan alasan apapun mendustakan ad-din, hari pembalasan. Ba'du setelah dijelaskan. Jadi bahasanya ini sebetulnya fama yukadzibuka bid-din. Dengan alasan apa setelah
Jangan sudah
Ini mah kepala sudah nyampe, Allah, baru Allah. Makmum bingung apa di saya mulainya. Kadang-kadang satu lupa, kadang ingat, kadang lupa. Kadang-kadang kalau itu sama imam. Nah, sebetulnya nggak boleh. Jangan mendahului imam atau sampai nggak boleh. Jadi instruksi sudah jelas, baru kita bisa. Maka ini mengisyaratkan juga kalau kita jadi pemimpin dimanapun kita, ketika kita memberikan instruksi sebelum orang lain kita dulu yang mengamalkan. Ketika kita sudah ngamalin baru orang lain ikut. Yang kebalikan kita instruksi doang ngamalin kagak yang berat. Mana ada demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf lebih offset 20 menitan. Karena kalau selesai, baru terjadi yang kebanyakan juga baru. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sekali lagi, terutama yang ngomong nih, tanggung jawab besar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa saya amalkan juga. Amin. Allah ya Rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari apa yang saya pribadi, mudah-mudahan Allah mengampunkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu